Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai 10. Mazmur 34 ayat 2 sampai 10. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 34 ayat 5-7. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Judul renungan kita hari ini adalah Mengatasi Rasa Khawatir dan Takut, ditulis oleh Lynette Kittle. Sahabat suara kasih, beberapa tahun lalu, 6 dari anggota keluarga kami menghadiri konferensi di luar kota. Kami menginap di sebuah hotel besar di daerah Los Angeles, California yang lebih luas. Seperti Ezra berpuasa dan berdoa sebelum memulai perjalanan, kami berpuasa dan berdoa supaya perjalanan aman dan perlindungan Tuhan terjadi atas kami. Ezra 8 ayat 21. Dengan hotel yang penuh sesak dengan para peserta konferensi, dan kamar kami berlokasi di seberang lift menjadi area yang cukup ramai, dengan orang-orang yang terus lalu lalang sepanjang 24 jam. Karena kondisi itu, saya meminta suami dan putri saya untuk memastikan semua barang dan koper kami ditaruh dengan baik sebelum berangkat ke konferensi tersebut. Selain tidak mau barang kami hilang atau rusak selama pelayan membersihkan ruangan,
Saya juga tidak mau meninggalkan sesuatu yang membuat pelayan atau tamu yang lewat memiliki niat yang jahat. Tidak perlu dikatakan, setelah menghadiri acara konferensi sepanjang minggu, sepanjang perjalanan bolak-balik antara hotel dan lokasi konferensi, kami kelelahan dan terhanyut dalam banyak sesi. Saat malam pertemuan terakhir, saya orang terakhir yang keluar kamar. Di malam itu, saat saya duduk di kursi konferensi mendengarkan pembicara, sebuah pikiran terlintas di benak saya. Apakah saya sudah menutup pintu kamar hotel saat keluar, mencoba menelusuri langkah dan tindakan saya saat meninggalkan ruangan? Tidak jelas apa yang ada di pikiran saya. Saat pikiran-pikiran menakutkan mulai menyerang saya menahan keinginan untuk membiarkan imajinasi saya menjadi liar, dengan kemungkinan skenario ruang terbuka yang penuh dengan koper terbuka. Di tengah prosesnya, Mazmur 119 ayat 114 berhasil menenangkan pikiran cemas saya, dengan mengingatkan diri saya bahwa Tuhan adalah perlindungan dan perisai kita. Jadi daripada membiarkan pikiran saya lari karena khawatir, saya membiarkan firman Tuhan meyakinkan saya bahwa harta kita berada di bawah pengawasannya. Menyadari pikiran buruk yang muncul di benak saya akhirnya terhibur dengan mengingat bahwa kami sudah berdoa di awal sebelum perjalanan ini, supaya Tuhan memberikan kami perlindungan. Seperti Mazmur 34 ayat 4 menyatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Sahabat suara kasih, Tuhan membebaskan saya dari semua ketakutan itu, sehingga pada saat kami kembali ke hotel di malam itu, saya benar-benar lupa dengan rasa khawatir itu. Saat kami turun dari lift, kami berenam berhenti saat melihat pintu kamar hotel kami tidak terkunci. Tapi selama 4 jam kami pergi, semua barang dan koper kami tampaknya masih persis seperti saat kami meninggalkannya. Marilah kita renungkan, percaya tidak sih, bahwa doa bisa mengusir semua rasa khawatir dan takut kita. Hari ini kemanapun dan dimanapun Anda berada, marilah jangan pernah lupa berdoa, supaya pikiran kita dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.